Ayat yang kedua, surat An-Nisa ayat 36 dan 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Artinya, sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, dan berbuat baiklah kepada kerabat kalian, anak yatim, fakir miskin, tetangga yang masih ada hubungan kerabat, tetangga yang jauh yang tidak ada hubungan kerabat. Wassahibi bil jambi, teman, baik teman main, teman kerja, teman perjalanan, wabnis sabil, dan musafir yang kehabisan bekal. Dan juga berbuat baiklah kepada budak-budak kalian, hamba sahaya kalau punya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemudian Allah menafsiri, Pak, orang yang sombong lagi suka membanggakan diri itu diantara sifatnya gimana toh? Alladzina yabkhaluna, yaitu orang yang pelit, wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, tidak hanya pelit untuk dirinya tapi menyuruh orang agar orang itu pelit, dan menyembunyikan ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir. Imam Ibnu Katsir mengatakan, Pak, yaitu orang-orang yang pelit dan menyuruh orang lain agar pelit. Ini maksudnya apa? La yadfa'una haqqallahi fiha wa ya'muruna an-nasa bil bukhli aidha. Dia punya harta banyak, tapi dia tidak membayarkan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu zakat, infak, sedekah, nafkah keluarga, memberi bayaran orang yang bekerja kepadanya, itu kan, dan lain sebagainya. Dia sudah mampu naik haji tapi nunda-nunda, nggak mau eman-eman duitnya dan lain sebagainya. Nunggunya lama, ada kesempatan umroh, dia juga nggak mau umroh, Pak, eman-eman. Itu berarti kan la yadfa'una haqqallah, tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Lebih kacaunya lagi, Pak, bukan untuk dirinya pelitnya, tapi nyuruh orang lain agar pelit seperti dia. Jangan rusak kehidupan, Pak, orang kalau pelit semuanya itu. Kemudian Imam Baghawi mengatakan, yaitu orang-orang yang pelit dan menyuruh manusia supaya pelit, maksudnya apa? Ya. Man usail min fadlihi maladaihi. Ya. Di antaranya adalah ada orang yang betul-betul minta bantuan karena kepepet dan lain sebagainya, dan dia punya kelebihan harta dan mampu dan bisa untuk menolongnya, dia tidak mau. Entah itu keluarganya, entah itu tetangganya, entah apa, dalam kondisi betul-betul membutuhkan, dia punya kelebihan, tidak diberi. Nah itu. Kemudian ayat ini juga dikatakan oleh Imam Baghawi, ayat ini juga turun tidak hanya kepada orang Islam, kepada orang Yahudi juga, yaitu menyembunyikan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Ilmu apa? Ilmu penjelasan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang disebutkan oleh Allah dalam kitab Taurat. Kan sering saya cerita, Pak, ya, ketika Rasulullah sampai ke Madinah itu kan orang Yahudi kan paling penasaran, Pak. Akhirnya ketika Rasul datang ke Madinah, orang Yahudi pada ngelihat, semuanya pengen ngelihat, bener enggak ini sifat-sifatnya sesuai dengan sifat yang ditulis oleh Allah dalam kitab Taurat. Ternyata mereka melihat bener, Pak, persis. Tapi dasar orang Yahudi melenceng dari Siratal Mustaqim, pinter tapi tidak mau mengamalkan, sehingga satu sama lain pada bilang, gimana? Cocok enggak? Cocok 100%. Gimana? Kita ikuti Rasudi.
Kita ditanya cocok 100% persis dalam Taurat. Gimana kita ikuti? Tidak usah. Kenapa? Karena dia orang Arab. Dia bukan bangsa Yahudi. Nggak mau saya mengikuti orang Yahudi itu kan menganggap dirinya tertinggi, Pak, kasta tertinggi ya. Katanya adalah manusia hamba Allah yang terpilih itu. Bahkan mereka mengatakan mereka adalah putra-putri Allah dan kekasih Allah. Nggak mungkinlah kita mengikuti orang Arab gitu. Nah, itu. Nah, berarti ayat ini turun mencela orang-orang yang pelit dan menyuruh orang lain pelit, dan juga mencela orang-orang Yahudi, Pak, yang menyembunyikan ilmunya. Disembunyikan, tidak dikasih tahu. Bahkan suatu saat, Pak, orang Yahudi ini ada dua orang Yahudi melakukan perbuatan zina. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh memberikan mereka kelonggaran, dua orang itu. Silakan mau dihukum secara Islam. Dua-duanya sudah berkeluarga, Pak. Mau dihukum secara Islam, rajam sampai mati, atau ikut hukum yang ada di kitab Taurat kalian. Akhirnya Rasulullah menyuruh mereka, bawa kitab Tauratmu, baca itu ayat-ayat yang menjelaskan hukuman rajam. Rasul kan nggak bisa baca, Pak. Rasul nyuruh baca itu. Gitu. Akhirnya, Pak, pendeta mereka datang bawa kitab Taurat, kitab Taurat dibuka, ayat, Pak, dalam kitab Taurat yang menjelaskan hukuman rajam itu ditutup pakai tangan. Ini Rasul, nggak ada. Dalam hukuman kami nggak ada rajam, nggak ada. Ditutup pakai tangannya, Pak. Nah, itulah wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Makanya Allah mengatakan wa a'tadna lil kafirina adzabam muhina. Orang-orang kafir seperti mereka Allah siapkan azab atau siksa yang menghinakan mereka. Karena mereka tahu tapi mereka sengaja nutupi. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 23, 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Apapun musibah baik di bumi ataupun musibah yang menimpa diri kalian, itu semuanya fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semuanya sudah ditulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Gampang itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa hikmahnya? Kenapa ditakdirkan dulu? Semuanya musibah apapun sudah ditulis oleh Allah dalam Lauhil Mahfuz. Hikmahnya untuk kita ini apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya kita tidak putus asa terhadap apa yang tidak kita dapat. Supaya kita tidak putus asa ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Supaya kita tidak putus asa, tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan juga supaya kita tidak terlalu pongah, tidak terlalu sombong, tidak terlalu membanggakan diri terhadap apa yang kita dapatkan. Karena musibah, tidak usah kita putus asa, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, nggak usah pongah. Nggak usah terlalu membanggakan diri, wong itu juga sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyenangi, Allah tidak senang terhadap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Siapa itu? Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, yaitu orang yang bakhil dan menyuruh orang lain untuk bersifat bakhil seperti dirinya. Barang siapa yang berpaling dari beriman kepada Allah, berpaling dari melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sesungguhnya
itu tidak merugikan Allah, tapi merugikan dia sendiri. Karena Allah itu Ghaniyul Hamid, zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian surat